Maaf, saya ulang-ulang. Biar mantap, dicoba silahkan. Kalau nggak percaya, dicoba sedikit aja. Buah pala sama daun kelor. Untuk insomnia atau sulit tidur. Untuk orang yang selalu dicekam rasa ketakutan atau cemas, gelisah. Apalagi bahkan gila aja bisa sembuh, tapi dengan catatan kalau gilanya udah parah, tingkat gilanya itu orang gila itu harus mandi sehari 5 kali, sehari 5 kali, makan yang tertib, makan 3 kali, dikasih nutrisi, langsung dihajar pakai daun kelor sama buah pala terus. Insya Allah itu yang di Bangil Pasuruan saya pernah itu merekrut ini orang-orang jalanan yang tidak terpantau instansi pemerintah ya, yang tidak terpantau. Nah, itu dengan tim kami rekrut itu orang-orang gila yang di pinggir-pinggir jalan itu. Saya masukkan di suatu tempat lah. Saya nggak mengatakan pondok ya, tapi saya masukkan di suatu tempat. Di situ saya terapi, saya obatin. Itu cara ngobatinya ya. Pertama rambutnya digundul, ya. Setelah itu mandi sehari harus 5 kali, malam harus mandi, malam harus diajarin ngaji, diajarin sholat dan sebagainya. Akhirnya cuma butuh waktu berapa itu? 6 bulan bisa sadar total seperti manusia biasa. Halo kawan, maaf tadi terputus ya. Terputus karena kamera saya udah penuh nyimpen video itu loh, jadi nggak kuat. RAM-nya cuma 3, jadi nggak kuat. Oke, kembali lagi ke pembahasan tadi ya. Saya himbau kepada anak-anak yang masih muda ya, adik-adik kita yang masih muda, yang namanya atau istilahnya kamu bisa melihat dunia dan dunia bisa melihat kamu. Artinya apa? Coba, sulit kan? Itu sudah filosofi tingkat dewa. Wah, sulit dipahami. Maksudnya kamu bisa melihat dunia dan dunia bisa melihat kamu. Itu masyarakat. Itu masyarakat itu tidak cuma menganggap kamu itu remeh, enggak. Jadi masyarakat tuh mengagumi kamu gitu loh. Nah, syukur-syukur kamu jadi orang terkenal, viral. Wah, itu dunia bisa melihat kamu, atau masyarakat bisa melihat kamu. Wah, kamu hebat kan gitu. Dan kamu juga bisa melihat luasnya dunia, dalam arti luasnya wawasan, wacana dalam dunia media sosial. Ternyata ini luar biasa. Kamu bisa ngerti segalanya, ngerti semuanya, bahkan kamu yang nggak tahu aja kamu bisa tanya dengan media sosial. Media sosial apalah, misalkan kayak YouTube. Kamu nyari apa saja ada, pengen tahu apa ada, semuanya di situ. Banyak sekali. Nah, itu yang dinamakan kamu bisa melihat dunia. Sebaliknya, dunia bisa melihat kamu, itu masyarakat bisa memandang kamu, tidak memandang sebelah mata. Tapi masyarakat memandang kamu ini hebat, kamu ini orang yang berprestasi, kamu ini tenar, kamu ini viral karena kepintaranmu, kepandaianmu, wawasanmu yang luas. Karena wawasan yang luas, yang namanya orang ngerti, orang yang ngerti ya. Kalau orang pinter tuh banyak, pinter tapi cuma untuk pinterin orang. Tapi kalau ngerti itu lain. Kalau kamu jadi orang yang ngerti, ngerti segalanya, masalah agama, masalah pergaulan, masalah tutur kata, atau public relation, lobby ya. Itu
namanya dunia bisa melihat kamu. Dan dalam arti kamu bisa melihat dunia, saya ulang-ulang lagi nih biar jelas. Wawasanmu itu tambah luas. Kamu bisa melihat apa saja, mulai dari pendidikan, mulai dari pengetahuan, semuanya lah kamu tuh tahu. Nah, itu yang diistilahkan dengan kamu bisa melihat dunia. Sebaliknya dunia bisa melihat kamu. Maka jadilah orang yang berprestasi. Jangan kayak saya. Nah, akhirnya apa? Saya balik lagi jadi nggak punya prestasi. Karena apa? Karena udah off dan cari kerjaan lain. Jadi dunia sudah tidak bisa melihat saya, nggak bisa memandang saya. Makanya saya sekarang ini walaupun sudah tua, saya tetap ingin supaya dunia itu bisa melihat saya. Dan tentunya saya juga bisa melihat dunia yang penuh dengan keanekaragaman, berbagai ilmu pengetahuan tersebar di mana-mana, terutama di media sosial. Media sosial Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lain, semuanya ada pengetahuan itu. Semisal nggak ada, tinggal tanya lah. Teknologi tercanggih di dunia itu cuma ada di sono-nono tuh. Tanya Mbah Google, semuanya tahu. Nah, itulah yang namanya kita bisa melihat dunia. Penerjemahannya kayak gitu. Oke ya, bagi adik-adik ya, juga bagi yang tua-tua seperti saya, mungkin seusia saya, terutama maaf, yang janda, yang seusia saya, tak lirik-lirik. Bercanda kawan, kita harus banyak canda. Kalau kita cemberut terus, ini bahaya ini. Lama-lama bisa depresi, jadi pendiam, pemurung. Wah, itu malah bikin penyakit. Penyakitnya pun penyakit psikis. Kalau penyakit masuk angin, demam itu masih diobati dengan paracetamol, sembuh, masih bisa. Kalau psikis kan sulit. Makanya kita harus bergaul dengan siapapun. Dengan anak kecil sampai orang tua kita gauli semua. Tapi kalau saya ya nggak boleh emang gauli cewek. Kena pasal nanti. Kena pasal pelecehan, kena pasal ini itu banyak banget pasalnya. Nggak boleh. Saya ngomong kayak gini nih, saya orangnya juga tertib. Semisal ada janda kembang, maaf yang janda maaf ya. Semisal ada janda kembang gitu, saya juga kepingin lah. Maksudnya itu kepingin untuk bersahabat gitu. Tapi ya karena dipandang masyarakat gimana, jadi ya terpaksa saya harus bisa menahan diri. Harus sabar, menahan diri. Padahal keinginan untuk seperti itu luar biasa. Tapi saya harus bisa nahan. Itulah hidup di dunia itu sulitnya kayak gitu. Karena kita hidup itu harus sosial ya. Kita harus bergaul dengan semua masyarakat, terutama di sekeliling kita. Terutama di tetangga-tetangga kita itu harus nomor satu. Semisal aku punya saudaraku jenderal di Jakarta, enggak tanggung-tanggung Pak jenderal di Jakarta. Semisal rumahku kebakaran, aku minta tolong sama siapa? Apakah aku harus minta tolong sama saudaraku yang jenderal di Jakarta? Enggak mungkin. Pasti minta tolong sama tetangga terdekatku. Kan gitu kawan, istilahnya kayak gitu. Jadi omongan saya ini jadi lari-lari loncat-loncat kemana-mana. Ya sekedar untuk wacana, untuk wawasan. Syukur-syukur bisa untuk pengetahuan, nambah-nambah pengetahuan lah. Walaupun cuma omongan kayak gini lah, omongan yang apa ya, abal-abal, kaleng-kaleng.
Saya bukan guru dan nggak pernah jadi guru, tapi dulu serdadu. Jadi kalau jiwa kayak gitu itu harus gaspol. Pokoknya kalau maju mundur gitu aja. Itu prinsip untuk anak muda ya. Jadi kalau kawan-kawan pengen maju aja, gas terus. Kok sampai di pertengahan jalan itu mengalami kesulitan. Nah, kesulitan itu ya cobaan. Harus ditabrak, itu harus kesulitan itu harus terjang aja. Pokoknya digaspol, jangan sampai tumbang, cuma itu. Sekali tumbang ya bangkit lagi. Kayak lagunya siapa itu yang di sana tuh, aku terjatuh dan bangkit lagi, ya itulah. Tapi aku nggak bisa melakukan itu, nanti nggak ada pelanggaran. Jadi untuk anak-anak muda, teruskan berkarya sebisanya, nanti lama-lama pasti akan meningkat pengetahuan adik-adik ya, kawan-kawan yang usianya di bawah saya jauh. Nanti pengetahuannya pasti akan meningkat, terus meningkat dan nanti akan jadi orang yang ngerti. Walaupun cuma tamatan SD, SMP, SMA, jadilah orang yang ngerti. Nggak perlu pintar. Orang pintar itu masih kalah dengan orang yang ngerti. Di Jakarta banyak orang yang pintar itu, pintar nguntet uang negara alias koruptor. Yang konon katanya yang ngorupsi dana bansos, bantuan COVID ya, efek dari pandemi COVID-19, yang korupsi bantuan itu akan dihukum mati. Kita buktikan, itulah orang-orang pintar. Pintarnya pintar pandai cari duit dengan cara korupsi. Apa enggak bikin naik darah saya? Tapi saya tetap sabar. Nunggu hukuman mati mana ini? Mana yang di Jakarta itu yang koruptor bansos untuk masyarakat kecil, harusnya malah nggak nyampe, malah salah alamat. Yang sudah meninggal pun dikasih bantuan, nggak jelas, data itu ya abal-abal. Akhirnya ya yang udah pada ketangkep itu korupsi bansos itu harusnya ya sudah, aku tinggal nunggu kabarnya aja apakah benar dihukum mati. Karena uang bisa bicara, mau dihukum mati kalau uangnya bicara ya jadi dihukum seumur hidup. Nanti kena remisi tiap tahun, Agustus, Idul Fitri dan sebagainya. Ini apa ini? Saya nggak nyinggung siapa-siapa ya, saya cuma mengungkapkan kebenaran apa adanya yang ada di negeri ini. Yang penting kita semua yang pintar-pintar, termasuk adik-adik, kawan-kawan semua yang usianya di bawah saya, yang ngerti semua, bukan yang pintar. Yang pintar tadi udah saya omongkan. Yang ngerti, yang penting kita bersatu. Persatuan Indonesia. Ingat, saya sudah berkali-kali omongkan, negara kita adalah negara Pancasila. Jadilah manusia yang Pancasilais sejati, menghargai sesama, menghargai kebinekaan, berbeda-beda tapi satu jua. Itu sangat istimewa di dunia. Banyak suku di Indonesia, ribuan suku, berbagai macam agama, tapi bisa bersatu. Karena apa? Pancasila. Karena Pancasila bisa mempersatukan seluruh Nusantara ini. Semua perbedaan ini bisa bersatu, maju perang melawan penjajah di zaman dulu.
Dan di zaman sekarang pun harus seperti itu. Maaf nih, saya masih bawa daun kelor untuk menyembuhkan orang stres. Gitu kawan-kawan. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati kawan-kawan, menyinggung perasaan dan sebagainya, karena kami juga manusia biasa, penuh dengan kekurangan, dan gak ada manusia yang sempurna. Mohon dimaafkan ya. Itu dulu dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya bersolawat sebisa saya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin nabibillah. Oke kawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.